Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Ini kan lucu, yang tersinggung ini bukan orang Papua, ya, bukan orang Jakarta, tapi ada yang tersinggung. Itu yang saya katakan. Lulusan Uncil saya. Jadi sebagai intelektual, sebagai pemuda, sebagai anak Papua, saya tersinggung. Ternyata yang melapor adalah orang Papua. Ya, tunjukkanlah. Anda sebagai tokoh muda, saya bangga, saya salut. Anda bisa dinginkan suasana, terangkan bahwa itu yang bikin bukan Bang Ruhut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesiaku tercinta. Indonesia tanah air beta. Walaupun tanah beli, air juga beli. Tetaplah tersenyum bersama Indonesia. Bagi yang belum subscribe, buruan tekan tombol subscribe ya sobat. Mumpung gratis dan belum dipajakin ya bro. Kali ini kami sajikan fenomena unik ketika tokoh luar biasa Ruhut Sitompul yang biasa meledak-ledak mendadak lembut dan sayu bak alunan musik keroncong yang indah dan menghibur di kala senja. Apa yang terjadi? Sobat simak sampai selesai agar tak gagal paham. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, Ruhut Sitompul usai mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan baju adat suku Dani Papua yang dinilai rasis. Kuasa hukum Petrodus Mega MS Keliduan, Sanggam Indra Permana Sianipar mengatakan postingan Ruhut Sitompul ini dapat menimbulkan kebencian antar kelompok dan ras tertentu. Postingan Ruhut juga dinilai hanya akan membuat stigma buruk bagi masyarakat Papua. Tampil dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Ruhut lantang dan percaya diri mengaku tak bersalah. Malah menuduh pelapor geng terkait Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Dia juga menuduh yang melapor bukan orang Papua. Tapi, apa yang terjadi ketika pelapornya nongol di room dialog lewat media Zoom? Ruhut langsung lembut, sendu, santun, bahkan minta tolong. Pemirsa, simak sampai selesai ya, agar tak gagal paham. Yuk kita simak saat Ruhut ganas, garang dan ngegas super duper sebelum pelapornya nongol. Ini dia. Ya, tanggapan saya biasa-biasa aja. Lapor-melapor itu, tapi kita harus hormati hukum. Karena di era Pak Joko Widodo jadikan hukum panglima. Nanti kita tinggal hadapin saja, kan begitu. Tapi kita harus hormati hukum. Karena di era Pak Joko Widodo jadikan hukum panglima. Tapi kita harus hormati hukum. Karena di era Pak Joko Widodo jadikan hukum panglima. Dan kenapa kemudian harus menggunakan representatif salah satu suku di Indonesia? Ya, jadi saya tegas mau mengatakan, ini geng yang melapor ini kan kita udah tahu semua siapa geng itu. Ya, lucu. Mereka yang selalu ngomong sara, mereka selalu yang ngomong ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Kita ingat Pilkada DKI. Ya, dan saya tegaskan lagi, di mana salahnya cuitan seseorang tokoh memakai baju daerah, apalagi ini suku Dani. Nggak ada salahnya kok. Karena itu lihat kata-katanya. Saya bilang seperti pepatah Betawi, ini namanya usaha, usahe, saya bilang itu. Betawi itu usaha itu berjuang, memperjuangkan dengan usahe. Ya, apa salahnya? Karena sudah menjadi rahasia umum, kawan ini jujur saja sebentar mengatakan dia dari suku ini,
sebentar dari suku itu, suku apa. Jadi saya ngerti lah, ini mungkin strategi kampanye dia, kemana dia datang, dia menjadi suku itu. Ayo, fakta apa bohong nih? Bisakah si Ruhut membuktikan bahwa si Anies di mana dia datang, dia menjadi suku itu? Ayo, buktikan kalau memang itu fakta. Itu aja. Tapi itulah namanya usaha. Orang mau jadi calon presiden. Jadi nggak ada salahnya Pak Joko Widodo datang ke kampung saya pakai adat Batak kok. Pakai semua baju korban dan Batak. Nggak ada salahnya. Saya juga pernah ke daerah, dalam hal ini Papua. Dikasih saya pakai Papua. Ya itulah kita saling menghormati budaya daripada warna sari kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kok disamain dengan Pak Jokowi pakai pakaian Batak atau Pak Ruhut pakai pakaian Papua? Yang nggak ada salahnya. Yang jadi persoalan adalah Ruhut memposting gambar Anies Baswedan memakai pakaian adat suku Dani, padahal Anies Baswedan tidak pernah memakai pakaian suku Dani, dan Pak Ruhut menjadikan pakaian seperti itu jadi bahan tertawaan, jadi lelucon. Itulah yang dipersoalkan saudara-saudara kita dari Papua. Masa gitu Pak Ruhut nggak ngerti sih? Nah, kalau Bang Ruhut ini dilaporkan oleh pelapor ini karena memang diduga melecehkan dan juga menjuruskan soal SARA. Tanggapan Bang Ruhut sendiri seperti apa? Ya itu kan SARA dari kacamata mereka, dari saya nggak ada itu. Itu yang saya katakan tegas. Di mana SARA-nya? Apa salahnya dia memakai baju itu? Itu yang saya katakan. Lihat kata-katanya. Saya bilang usahe. Usahe itu dalam budaya Betawi berjuang, ya, bekerja keras. Itu yang namanya usaha. Jadi di mana salahnya? Jadi nggak ada yang dilecehkan. Lecehkan suku Dani, lecehkan suku DKI, nggak ada itu. Ya mereka aja pakai kacamata kuda. Jangan gitulah. Saya kebetulan anak Medan tapi asal saya dari Siantar. Jangan pakai kacamata kuda Siantar. Gitu. Jangan pakai kacamata kuda Siantar. Gitu. Ini kan ada salah satu suku yang kemudian bisa dikatakan merasa tersinggung dalam tanda kutip. Tanggapan Bang Ruhut sendiri? Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Ini kan lucu, yang tersinggung ini bukan orang Papua, ya, bukan orang Jakarta, tapi ada yang tersinggung. Itu yang saya katakan. Marilah kita bicara selalu terang benderang. Itu, terima kasih. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari pelapor Ruhut Sitompul, Petrodes Mega Keliduan, yang kita ketahui bahwa memang Petrodes Mega Keliduan ini memang melaporkan kasus dugaan SARA terkait dengan meme yang ditweetkan atau dicuitkan oleh advokat Ruhut Sitompul. Nah, kita langsung sebenarnya cuitan di salah satu akun media sosial milik Bang Ruhut ya. Nah itu dicuitkan hari apa dan memang diedit sedemikian fotonya dengan Bang Ruhut sendiri atau seperti apa? Saya udah bilang, saya lihat masuk ke, saya punya followers kebetulan, saya berterima kasih kepada Tuhan, hampir 2,4 juta. Jadi sering itu masuk ya, saya lihat ada gambar ini, ya saya support dong, saya kasih semangat ya. Ya silakan usahe, kata orang Betawi, kan apa salahnya? Oke, jadi tidak, menurut Bang Ruhut tidak ada salahnya dengan cuitan atau meme itu begitu ya? Iya, nggak ada salahnya. Oke, nah kalau untuk foto sendiri apakah diedit sama Bang Ruhut atau seperti apa? Bukan, itu yang saya bilang. Saya segala macam model foto. Kadang, maaf aja, gambar binatang kepalanya Ruhut Sitompul. Biasa-biasa aja. Ya, begitu juga. Wah, nggak enak kalau saya bilang pemimpin nasional, tokoh-tokoh yang lain sering masuk ke saya. Jadi udahlah, ya ini resiko kita memakai Twitter. Ya, jadi harus siap mental, jangan nggak siap mental, jangan cengeng. Oke, jadi saya ingin mengklarifikasi lagi, foto meme itu
Abang Ruhut Sitompul sendiri yang mengedit atau memang itu tidak tahu siapa yang kemudian Tidak tampilan tahu, tapi polisi nanti bisa menyelidiki. Oke, berarti Ah, ah. bisa dikatakan hoax begitu? Ya, itu yang saya nggak tahu. Ya, datang ke saya kira itu foto yang benar. Itu aja kan. Ruhut ngeles ngaku tidak tahu itu hoaks. Ini bagaimana? Pendekar hukum, pengacara yang paham hukum kok langsung posting disertakan caption hahaha menertawakan gambar Anies pakai pakaian adat suku Dani Papua. Kita aja rakyat jelata yang buta hukum ngerti kampanye aparat penegak hukum kepolisian juga Devkominfo. Bagaimana kita harus cerdas bermedia sosial, saring dulu baru share, saring dulu baru share. Anak kecil aja diajari begitu. Mosok Ruhut yang selalu nangkring di sisi penguasa dari masa ke masa, politisi senior di Senayan membidangi hukum pula. Mosok jamak posting konten hoaks dengan dalih tidak tahu itu hoaks. Macam mana pula kau poltak, bikin malu lah. Tahun lalu nih, ketika menyinggapi hoaks tentang ibadah haji, Ruhut mengatakan yang fitnah dan sebar hoaks terhadap pemerintah soal haji harus ditindak secara hukum. Saya ulangi, ini kata Ruhut tahun lalu, yang fitnah dengan sebar hoaks terhadap pemerintah RI soal haji harus ditindak secara hukum. Ya, memang harus begini. Jadi siap-siap Ruhut yang menyebarkan hoaks itu harus ditindak secara hukum. Apalagi orang yang sangat paham hukum, tentu hukumannya harusnya dibedakan dengan orang biasa dong. Kalau perlu nih, hukumannya lebih besar, lebih luar biasa, lebih berapa kali lipat daripada rakyat yang biasa, yang nggak ngerti hukum, yang melanggar hukum. Harusnya yang ngerti hukum, yang sangat paham hukum, tapi menebar hoaks, hukumannya harusnya jauh lebih tinggi. Baik, kita akan dengarkan dulu kutipan wawancara dari pelapor Ruhut Sitompul, Petrodus Mega Keludian berikut ini. Sebagai antropolog Papua, antropolog muda Papua, saya merasa atau saya menganggap postingan atas nama akun Ruhut Sitompul yang diposting di Twitter itu ialah postingan yang sangat tidak etis dan melecehkan budaya Papua. Dalam hal ini terkait busana adat yang dipakai oleh Bapak Anies Baswedan, foto busana adat, foto Bapak Anies Baswedan yang mengenakan busana adat, lalu kemudian dijadikan bahan lelucon oleh akun tersebut. Nah, tadi kita sudah dengar kemudian pelapor dari Ruhut Sitompul menyatakan Pak Petrodus bahwa tidak etis katanya. Nah, kalau dari Bang Ruhut sendiri seperti apa? Saya senang lihat Petrodus, keren kan? Tersinggung kan lihat foto itu? Tolong melalui Polda Metro di sana ada mengenai IT, selidikin siapa yang melakukan. Baru umbat siapa yang buat gitu. Oke. Kalau saya datang ke saya, wah, saya taunya, wah, ini berita mengenai Anies kan begitu aja. Oke, kita jadi Pak Petrodus ini melaporkan Bang Ruhut ini kenapa? Alasannya apa yang pertama? Jadi saya pikir sudah sangat jelas bahwa saya kan gini Pak, saya ini mantan pimpinan mahasiswa, saya aktivis sosial, saya juga antropolog muda, lulusan Uncen saya. Jadi sebagai intelektual, sebagai pemuda, sebagai anak Papua, saya tersinggung dengan sikap seorang senior yang menurut saya jujur saya tersinggung karena menurut saya ini kurang etis dan mungkin juga ini adalah pelecehan. Sobat, masih ingat tadi dia bilang apa? Ketika pelapornya ini belum ada di satu ruang dialog, coba kita dengarkan. Bisa dikatakan ini kan ada salah satu suku yang kemudian bisa dikatakan merasa tersinggung dalam tanda kutip. Tanggapan Bang Ruhut sendiri? Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung.
Ini kan lucu, yang tersinggung ini bukan orang Papua, ya, bukan orang Jakarta, tapi ada yang tersinggung. Itu yang saya katakan, marilah kita bicara selalu terang benderang. Nah, sekarang kita tanya, benarkah yang melapor bukan orang Papua, Ruhut? Pimpinan mahasiswa, saya aktivis sosial, saya juga antropolog muda, lulusan Uncen saya ya. Jadi sebagai intelektual, sebagai pemuda, sebagai anak Papua, saya tersinggung. Ternyata yang melapor adalah orang Papua. Nah, sekarang kita dengarkan lagi tuduhan Ruhut terhadap pelapor. Ya, jadi saya tegas mau mengatakan, ini geng yang melapor ini kan kita udah tahu semua siapa geng itu. Ya, lucu. Mereka yang selalu ngomong sara, mereka selalu yang ngomong ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Kita ingat pilkada DKI. Malah dia menuduh memakai kacamata kuda. Mereka aja pakai kacamata kuda, jangan gitulah. Saya kebetulan anak Medan tapi asal saya dari Siantar. Jangan pakai kacamata kuda Siantar, gitu. Nah, sekarang setelah tahu bahwa yang melaporkan dirinya ternyata adalah orang Papua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap Ruhut Sitompul. Saya pikir apa yang dilakukan oleh, kalau memang betul itu akun memang milik akun dari Pak Ruhut, saya pikir hal ini ceroboh. Ini sesuatu yang ceroboh. Dan kemungkinan besar akan menuai atau memantik sesuatu yang kita Jadi, inginkan bersama. Pak Petrodius ini mengaku atau menyebut memang tidak etis dan merasa tersinggung. Bang Ruhut, apa yang ingin disampaikan secara langsung? Jadi Petrodius, kau udah benar. Karena itu tersinggung kan? Minta tolong kepada Bapak kita kepolisian, ya Mabes Polri, tolong ditelusuri siapa yang bikin gambar itu. Kalau saya kan hanya dapat aja masuk ke tempat saya. Tapi tolong siapa yang bikin itu Petrodius. Gitu ya Petrodius ya. Mana ekspresinya? Oke, jadi Bang Ruhut ingin menyampaikan bahwa memang foto meme itu bukan dibuat oleh Bang Ruhut. Ya. Tanggapan Pak Petrodius? Ya, saya nggak ada urusan ya tentang siapa yang buat atau bagaimana lah, saya nggak ada urusan. Yang jelas saya tahu itu memang dari 2 akun dimunculkan itu, ada saya punya data kemarin masuk juga di Mabes Polri itu. Namun yang saya pikir ini gini loh, Abang Ga, bahwasannya ini dijadikan sebagai, jadi ini kan ada retweet ya, ini dijadikan sebagai bahan ya itu interest pribadi lah, interest pribadi Bang Ruhut mungkin dengan Pak Anies bagaimana ya, saya nggak ada urusannya karena saya nggak masuk sampai sejauh itu, cuma sebagai anak Papua sebagai ini menaikkan itu lalu kemudian Pak Ruhut secara sengaja maupun tidak sengaja meretweet itu ke statusnya Pak Ruhut. Saya pikir itu urusan lain. Cuma yang sekarang menjadi persoalan kenapa harus jadikan Papua sebagai ya. Ini nampaknya Pak Petrodius tetap menempuh jalur hukum. Tanggapan dari Bang Ruhut sendiri seperti apa? Saya berterima kasih sama Petrodius, kita harus menegakkan hukum. Pak Joko Widodo mengajar kita, jadikan hukum itu panglima. Ya, jadi Petrodius, ya, suasana ini, ya Anda generasi muda, tokoh, ya, kalau memang merasa di sana jadi gimana, tapi mungkin faktor lain, tapi dikatakan faktor ini, ya tunjukkanlah. Anda sebagai tokoh muda, saya bangga, saya salut. Anda bisa dinginkan suasana, terangkan bahwa itu yang bikin bukan Bang Ruhut kan. Itu aja. Oke, Bang Ruhut, apakah kita nggak tahu masuk ke saya, Petrodius ya? Tapi saya percayalah kamu punya karisma untuk itu. Oke. Kamu tokoh muda Papua. Oke. Berapa hari ini
jujur saja, saya tidak menganggap bahwa ini jadi begini. Tapi kalau seperti yang dikatakan adik saya Petrodius, sebagai tokoh muda, seorang antropolog, ya kalau memang ada ketersinggungan kita tidak mau. Papua itu juga bagian daripada Indonesia. Ya, kalau memang ada yang tersinggung, saya Ruhut Poltek Sitompul, ya, mohon maaf dengan kejadian itu. Tapi saya mohon, ya, kawan-kawan, siapapun yang sembarangan membuat meme, kita minta tolong polisi segera mengusutnya. Lah kok yang membuat aja bang, yang membantu ikut serta menyebarluaskan, masa nggak dikenai hukum sih bang? Jadi Petrodius nggak usah khawatir, salam hormat saya dekat dengan Papua. Oke. Ya. Saya sering keliling ke tempat wilayah semua tempat Petrodius. Oke. Ya. Rakyatnya hatinya lembut, saya rasa itu. Oke. Rasa Indonesia, NKRI. Oke. Terima kasih Petrodius. Oke. Ya semoga semua baik-baik aja, proses hukumnya berjalan dengan lancar, yang bersalah yang dihukum, penebar hoaks pada taubat, yang berpolitik hanya modal tebar hoaks semoga kembali ke jalan yang benar. Dan yang mengerti hukum jadilah contoh yang baik untuk masyarakat. Jangan Anda yang mengerti hukum, Anda pula yang berulang kali menebar konten hoaks, apalagi menyinggung persoalan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan hanya menunjuk pihak lain yang berbeda pilihan politik sebagai kaum intoleran bahkan dituduh radikal, tapi pada saat yang sama justru jauh lebih sering memantik polemik menciptakan disharmonis di masyarakat. Cintailah Indonesia, bangun NKRI dengan prestasi, hiasi dengan senyum persaudaraan. Perbedaan kita, kebinekaan di negeri ini adalah mahakarya yang dari Sang Pencipta. Apapun sukunya, dari manapun asalnya, tidak ada yang memilih lahir sebagai etnis apa. Semuanya mahakarya dari Sang Pencipta, berkarya untuk Indonesia. Perbedaan yang ada laksana taman bunga yang di situ segala jenis, warna, ukuran tersedia, lalu membentuk perpaduan hingga tercipta keindahan. Pesona taman bunga indah dipandang mata, justru terbentuk karena perbedaan. Burung cendrawasih terbang melandai hingga bergetar di pohon lontar. Terima kasih yang telah menyimak sampai selesai. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.